Saat ini pemerintah sedang gencar mewajibkan masyarakatnya untuk segera melakukan vaksinisasi. Pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga untuk mengurangi dan menurunkan angka positif dan angka kematian akibat virus ini. Maka dari itu, untuk membahas lebih lanjut mengenai vaksinisasi COVID-19, telah bergabung bersama saya kali ini salah satu mahasiswa dari Stikes Dharma Husada Bandung yang merupakan relawan program vaksin di Bandung. Saya bisa sebutkan namanya Kak Farida Nur Asia. Selamat malam Kak Farida. Malam. Ya, Kak Farida ini biasa juga dipanggil dengan Kak Naura ya, Kak? Ya. Iya, mungkin bisa diceritain Kak, awalnya bagaimana bagian pelaksanaan program vaksinisasi ini? Apakah dilakukan pemilihan atau bagaimana? Cerita sedikit ya, jadi pokoknya dimulai kalau dari kampus saya sendiri itu dimulai di bulan Maret tahun 2021, itu sebenarnya nggak semua mahasiswa, cuma jadi di kampus saya itu ada yang namanya organisasinya dipanggil Timkes. Dulu tuh orang-orang dari luar ngambil dari orang di organisasi itu. Awalnya cuma di organisasi itu aja yang turun buat jadi, apa ya, buat jadi relawan divaksin. Minta awalnya kita pembagiannya itu ada yang didata, ada yang dipikir, kita belum masuk ke tahap jadi vaksinator, masih di tahap registrasi, tensi, sama yang observasi. Mulai beranjak ke sini, banyak permintaan dari luar, dari kayak tempat-tempat, apa ya, kayak TNI, daerah-daerah, kayak kecamatan sekitar kota Bandung, itu mulai kurang orang, akhirnya narik relawan dari mahasiswa, nggak cuma dari kampus saya aja, dari kampus luar juga banyak, tuh. Dan sampai sekarang masih berjalan, dan ibaratnya kalau sekarang itu udah semuanya yang turun. Kalau dulu kan waktu pas bulan Maret itu masih orang-orang yang ada di organisasi tertentu aja yang ikut, tapi kalau yang sekarang dari mahasiswa tingkat 1 sampai tingkat akhir semuanya udah pada turun. Jadi kalau sekarang itu digilir, sesuai program studinya, sekarang minggunya program studi keperawatan, minggu depan program studi kebidanan, gitu. Oh, baik. Untuk saat ini sudah sejauh mana pelaksanaan vaksinisasi di Bandung sendiri, Kak? Kalau buat Kota Bandung sendiri alhamdulillah udah mulai mau mencapai target lah, ibaratnya udah 90%. Tapi untuk di luar ini ada Kabupaten Bandung Barat yang masih rendah dan termasuk 5 daerah terendah gitu. Karena kurangnya, apa ya, kurang, apa ya, orang-orangnya sih yang mungkin susah buat ngedapetin si vaksinnya itu. Oh, baik. Persiapan apa yang biasanya dilakukan sebelum melakukan vaksinisasi ini? Biasanya setiap, mau ke tempat vaksin itu, kita ada briefing dulu, ada pembagian, orang-orangnya bagian misalkan ada yang bagian vaksinator, ada yang bagian screening. Tergantung ini sih ya, bagian-bagiannya. Kalau misalkan untuk persiapan di bagian screening, tentu kita, melihat kartu kendali. Kartu kendalinya dilihat kayak, karena kan setiap umur tuh beda-beda, buat ibu hamil beda, buat orang dewasa di atas 17 tahun beda, buat anak-anak yang 12 sampai 17 tahun tuh kan beda kartu-kartunya. Pertanyaannya juga beda, terus, bagian tensi juga dia yang megang si orang ini tuh udah boleh masuk ke ruang vaksin atau belum. Kalau buat vaksinator sendiri, persiapannya udah pasti alat pelindung dirinya, terus juga ketelitiannya sih kalau misalkan buat yang jadi vaksinator itu. Baik. Faktor-faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan program vaksin ini, Kak? Kalau buat sekarang mungkin karena
tempat-tempat umum udah mulai mengharuskan menunjukkan kartu vaksin, itu jadi salah satu pendorong buat orang-orang mau melakukan vaksin. Karena kan dulu-dulu, "Ah, nanti aja, nanti aja, belum wajib." Tau-taunya sekarang kalau mau kemana mana bahkan mau belanja bulanan aja tuh udah harus punya kartu vaksin. Jadi itu sih yang salah satu ngebuat orang-orang tuh mau divaksin. Oke. Tadi berbicara pendukung, kalau sekarang ada nggak sih, Kak, faktor-faktor yang menghambat jalannya vaksinisasi ini? Nah, kalau penghambat sendiri, kayak tadi yang di daerah Kabupaten Bandung Barat, itu karena termasuk ibaratnya pelosok ya. Dari yang saya tahu, waktu minggu kemarin juga sempat jadi relawan di sana, sempat mikir kayak yang, "Kenapa sih orang-orang di sini tuh nggak mau pada divaksin?" Ternyata pas datang ke tempatnya, jangankan buat datang vaksin gitu, ibaratnya gimana ya, kayak saya mau vaksin, eee, vaksinnya itu ada di desa. Dari rumah saya mau ke desa aja harus ongkos 30.000. Daripada saya vaksin mendingan saya buat makan gitu. Orang-orang di sana tuh kayak gitu mikirnya, karena emang ternyata jauh juga jaraknya, jauh, udah gitu juga orang-orangnya nggak semua punya kendaraan pribadi. Itu sih yang bikin penghambatnya. Lebih ke akses ya, Kak? Iya, lebih ke aksesnya. Baik. Terima kasih atas informasinya mengenai vaksinisasi di Kota Bandung. Mungkin, sekian saja bincang kita kali ini dan tetap sehat selalu Kak Naura. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Selamat malam.